sinemanya di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman drama Warrior season pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Buat yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode terdahulu sudah diceritakan bahwa Mei Ling menemui Asam dan memintanya untuk kembali ke Fusan. Namun Asam menolak untuk pulang jika Mei Ling tak ikut dengannya. Suatu waktu Father Jun memerintahkan Yongjun dan Asam menjemput mayat seorang Cina yang tewas di Nevada. Mereka melakukan perjalanan dengan kereta kuda yang mengangkut penumpang. Hanya mereka berdua orang Tionghoa di kereta itu. Seorang nyonya meluapkan kekesalan pada suaminya karena dia harus berada di kereta yang sama dengan orang Cina. Asam hanya tersenyum mendengar percakapan mereka. Di kereta itu juga ada seorang pendeta Kristiani yang membela mereka dan mengatakan bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan. Tiba-tiba kereta berhenti dan si sais kereta meminta mereka turun untuk beristirahat. Yongjun menurunkan peti mati yang mereka bawa dan membawanya masuk ke kedai itu. Suami pemilik kedai yang juga berkebangsaan Cina menyuguhkan makanan tradisional Cina pada mereka. Mereka berbicara tentang kampung halaman. Yubei. Yubei? We used to climb up to the waterfalls there. Dan itu sedikit membuat Yongjun yang belum pernah ke Cina menjadi iri. Seorang pria kulit putih yang seperjalanan dengan mereka mulai mencari gara-gara. Asam pun bersiap untuk menghadapi pria itu. Namun si pendeta yang dari tadi memperhatikan mereka segera menghalangi pria itu dan mengajaknya untuk minum. Yongjun yang tertarik dengan seorang pelacur Indian menyewa kamar untuk melampiaskan emosinya. Namun sepertinya kali ini situasinya berbeda. Yongjun jatuh cinta pada gadis Indian itu dan mentraktirnya minum. I'm gonna go get us a drink. Don't stand next to me, you fucking worm. Tapi si kulit putih kembali mencari gara-gara dengan Yongjun. Yongjun masih berusaha menahan kemarahannya dan menyuruhnya untuk menyingkir. Namun ketika dia menghina gadis Indian itu, Yongjun jadi naik pitam. Si kulit putih dengan cepat mencabut pistolnya dan menodong Yongjun. Tapi tanpa diduga, sebutir peluru menembus kepala si kulit putih. 3 orang koboi yang membawa senjata laras panjang pun muncul di sana. Mereka bukanlah ingin membantu Yongjun, melainkan berniat merampok para penumpang kereta tersebut. Ternyata si sais kereta berkomplot dengan para perampok itu. Itulah sebabnya dia menghentikan keretanya di daerah yang sepi tersebut. Pemimpin mereka yang bernama Harlan French dengan santai mendatangi bar dan minum di sana. Dia mengetahui bahwa pemilik kedai memiliki sebuah pistol di balik mejanya. Harlan lalu menyuruh mereka meletakkan pistol itu di atas meja. Setelah mereka mengumpulkan barang berharga dari para penumpang, mereka menyuruh Yongjun dan Asam untuk membuka peti mati yang mereka bawa. Si pendeta yang mendengar itu berusaha mengingatkan mereka, namun dia mendapat sebuah pukulan. Yongjun tentu saja menolak untuk membuka peti mati itu, sehingga para koboi tersebut berencana untuk membunuh mereka berdua. Namun sayangnya mereka tak mengenal Yongjun dan Asam. Ketika mereka mendekat dan menodongkan senjata, saat itulah Yongjun dan Asam bergerak dengan cepat sekali. Harlan yang berada di luar segera masuk untuk membantu, tapi tembakan pemilik kedai menghalanginya. Dengan mudah para penjahat itu dijatuhkan. Namun Harlan French berhasil melarikan diri. Setelah situasinya terkendali, semua orang jadi bertanya-tanya, untuk apa para perampok itu meminta peti jenazah yang dibawa kedua pemuda Cina tersebut. Asam yang juga penasaran lalu membuka peti itu. Dia merobek perut mayat di dalamnya dengan belati. Dari dalam perut itu, dia mengeluarkan sebuah kantong yang ternyata berisi emas. Bahkan Yongjun pun tidak menyangka akan hal itu. Istri pemilik kedai yakin bahwa Harlan mengincar emas yang diselundupkan di mayat tersebut.
Terjadilah kepanikan di antara para penumpang. Mereka sangat takut Harlan Friends kembali dan menghabisi semua orang. Seorang penumpang mengusulkan agar mereka meninggalkan emas itu dan pergi melarikan diri. Tapi Asam mengatakan bahwa emas itu adalah miliknya dan dia tak berencana meninggalkannya di sana. Semua yang hadir terkejut mendengar Asam bisa berbahasa Inggris, bahkan juga termasuk Yongjun. Yongjun dan Asam berencana meninggalkan tempat itu dan membawa peti mati tersebut bersama mereka. Namun si pemilik kedai menahannya dengan menodongkan senjata. Akhirnya Asam menengahi mereka berdua. Malamnya mereka menunggu kedatangan Harlan Friends. Asam menyuruh Yongjun pergi membawa emas itu. Namun Yongjun tak mau meninggalkan Asam di sana. Yongjun yang masih penasaran menanyakan bagaimana Asam bisa berbahasa Inggris. Asam akhirnya mengakui bahwa kakeknya adalah orang Amerika. Dan dia juga meminta Yongjun untuk merahasiakan hal itu. Yongjun lalu menemui gadis Indian yang tadi bersamanya. Ternyata gadis itu bersiap hendak pergi dari sana. Melihat Yongjun datang, dia mengajak Yongjun untuk ikut bersama. Namun Yongjun menolak. Dia memberikan sebongkah emas dan mengatakan namanya sebagai Yongjun. Gadis Indian itu pun menyebutkan namanya adalah Wangkea. Lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah malam, Harlan Friends muncul dengan membawa banyak pasukan. Dia disambut oleh Asam yang duduk di atas peti mati itu. Harlan tak terkejut mendengar Asam bisa berbahasa Inggris. Dia hanya tersenyum lalu menodongkan pistolnya pada Asam. Asam mengangkat tangan tanda menyerah dan berdiri dari duduknya. Harlan meminta Asam untuk membawanya ke tempat emas itu disembunyikan. Asam mengatakan dia akan memandu Harlan jika Harlan membiarkan kawan-kawannya pergi dengan kuda mereka. Harlan menolak bernegosiasi karena dia merasa bahwa Asam tak berada di posisi yang bisa tawar-menawar dengannya. Namun Asam mengancam bahwa dia bisa membunuh Harlan jika tak segera pergi dari sana. Harlan dan kawan-kawannya pun mentertawai Asam. Tapi tanpa diduga, serangan Asam langsung menewaskan Harlan. Dan dia tak berhenti di sana. Dia terus bergerak menjatuhkan gerombolan itu. Sementara dari lantai 2, suami istri pemilik kedai juga menembak dengan senapannya. Para penumpang lain yang punya senjata pun ikut berperang. Yongjun turun ke bawah dan membantu Asam, tapi dia bertemu dengan lawan yang cukup tangguh. Pertempuran kali ini benar-benar pertempuran hidup mati. Mereka harus memperjuangkan hidup mereka masing-masing. Bahkan Wangkea pun ternyata kembali dan menyelamatkan Yongjun. Akhirnya semua penyerang itu berhasil ditewaskan. Kelompok mereka pun selamat. You sure you don't want to wait for the next coach? Today they're white and we're yellow again. Get back safe. Keesokan paginya Yongjun dan Asam kembali melanjutkan perjalanan mereka menggunakan kuda para penyerang tadi malam. Beberapa waktu setelah mereka kembali dan menyerahkan emas itu pada Father Jun, Chinnatown mengadakan pesta penyambutan Tahun Baru Imlek. Perayaan itu digelar dengan menampilkan banyak kebudayaan Cina. Father Jun duduk di kursi kehormatan dan ikut menyaksikan perayaan itu. Bahkan orang-orang kulit putih pun juga banyak yang berkunjung ke Chinnatown waktu itu. Namun ternyata di antara peserta karnaval ada penyusup yang melemparkan sesuatu lalu melarikan diri. Yongjun yang melihat sebuah dinamit di bawah panggung Father Jun pun segera berteriak. Bolo berusaha menarik sang pemimpin sebelum dinamit itu meledak. Setelah ledakan itu semuanya menjadi hening. Yongjun memeluk ayahnya yang tak sadarkan diri dan berteriak meminta pertolongan. Sewaktu kejadian itu,
Asam sedang berada di tempat Penny Black. Dia tak mengetahui bahwa Tong Hopway mendapat serangan. Bill O'Hara pulang ke rumah dengan kondisi yang kacau balau. Ternyata di rumahnya sudah menunggu Jack Damon yang bertujuan untuk menagih hutang. Bill menjanjikan akan membayar hutangnya besok malam di kedai bensi. Jack Damon memintanya datang ke sana jam 10 malam. Lalu dia meninggalkan rumah Bill O'Hara. Malam itu Asam mengunjungi Yongjun yang sedang menjaga ayahnya. Dia minta maaf karena tak berada di sana waktu itu. Yongjun menebak bahwa pelakunya adalah orang-orang Funghai. Asam lalu mengajak Yongjun untuk mencari pelaku itu. Yongjun menemui Wang Chao dan menanyakan alasan Funghai menyerang mereka. Tapi Wang Chao bukanlah anak kemarin sore yang gemetar di bawah todongan senjata. You want my help? Put that fucking gun away. Petugas Lee juga menyimpulkan bahwa penyerangan di Chinnatown adalah ulah Funghai. Namun Sersan Bill tak mau meneliti masalah yang menyangkut orang-orang Cina. Bill malah meminta petugas Lee untuk berjaga di rumahnya dengan sebuah shotgun. Di markas Hopway, Yongjun yang sudah mengetahui bahwa Funghai bekerja sama dengan Tong Longzi mengumpulkan anggotanya dan berencana menyerang Funghai. Keinginannya mendapat tentangan dari salah satu anggota senior. Tapi Asa mengingatkan bahwa selama Father Jun dirawat, maka Yongjunlah yang akan memberikan perintah. Pendapat Asam juga didukung oleh Bolo yang sangat setia pada Hopway. Sementara itu Bill menemui Larry dan meminta bantuannya untuk menghadapi Jack Damon. Awalnya Larry menolak. Tapi ketika mendengar bahwa Jack Damon bekerja untuk Funghai, dia menjadi marah dan bersedia membantu Bill. Ketika Jack Damon mendatangi Bill, dia memberikan uang $50. Tapi dia mengatakan bahwa uang itu adalah uang Larry. Larry yang juga ada di sana mempertanyakan keputusan Jack bekerja dengan Funghai. Ketika Jack Damon hendak pergi, Larry menahannya dan mengajaknya bertarung 2 ronde. Jack Damon tak bisa menolak tantangan Larry. Mereka pun turun ke arena dan bertarung. Larry bukanlah lawan yang seimbang buat Jack Damon. Dia menghajar Damon berkali-kali. Bahkan setelah Jack Damon tumbang pun Larry masih terus memukulinya. Jack Damon terkapar tak berdaya. Larry pun lalu meninggalkannya bersama Bill O'Hara. Sersan Bill segera mendekati Jack yang terkapar. Rasa pertemanan dengan Jack membuatnya merasa bersalah. Tapi ketakutan akan pembalasan Jack Damon di kemudian hari membuatnya bimbang dan akhirnya Bill menghajar sampai Jack Damon tewas di tempat. Bill pun pulang ke rumahnya dan mendapati bahwa petugas Lee masih berjaga di depan rumah. Karena Bill sudah kembali, maka petugas Lee pun meninggalkan rumah Bill O'Hara. Happy fucking New Year. Keesokan malamnya, Tong Hopway menyerang rumah judi Funghai. Ternyata 3 jagoan Hopway itu saja sudah cukup untuk menghabisi seisi rumah judi itu. Bahkan Bolo si raksasa kuning pun masih sempat menikmati minuman yang ada di bar Funghai. Mereka lalu mengantarkan satu mayat anggota Funghai ke markas Tong Longzi. Longzi terkejut dan menyadari bahwa penyerangan pada Father Jun adalah ulah Mei Ling dan Funghai. Keesokan harinya, Longzi mengadakan pertemuan dengan Father Jun yang sudah sembuh dari luka-lukanya di sebuah kelenteng. Longzi meminta maaf pada Father Jun dan mengajukan perjanjian perdamaian. Father Jun menyetujui perdamaian dengan Tong Longzi dengan syarat bahwa Longzi harus menghukum Funghai yang membuat keributan. Longzi pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Father Jun. Tapi ternyata kedua dedengkot Chinnatown itu hanya manis di mulut saja. Father Jun berencana menghabisi Longzi. Longzi juga bukan anak kemarin sore. Dia bisa membaca niat membunuh Father Jun yang terpancar jelas di matanya.
Sepulang dari sana, Mei-ling mengambil keputusan untuk menyembunyikan Longzi di rumah peristirahatannya di luar kota. Bill O'Hara yang hendak keluar dari bar dihentikan oleh seorang asing. Orang asing itu memberikan sebuah brosur yang berisi pengumuman bahwa Richard Henry Lee adalah seorang buronan dengan nilai $500. Pria itu mengatakan bahwa Lee dicari karena membunuh 2 orang di Georgia. Pria itu menawarkan bekerja sama dengan Bill untuk menangkap Lee dan dia akan membagi hadiah tersebut dengan sersan Bill. Bill O'Hara yang memang terlilit hutang menyetujui penawaran si pria. Sementara di Chinnatown, Yongjun mengatakan pada Asam bahwa Bolo sudah bergerak menuju persembunyian Longzi dan istrinya. Asam yang mengkhawatirkan Mei-ling segera mendatangi Ahtoy dan menanyakan lokasi persembunyian Longzi. Ahtoy lalu menanyakan tempat persembunyian Longzi pada Zhang Yan yang pernah menjadi pelayan di sana. Setelah diberitahu Zhang Yan, Asam pun segera bergegas menyusul Bolo. Sementara di tempat persembunyian Longzi, Mei-ling terbangun dan melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia memeriksa ke bawah. Ternyata para penjaga sudah menjadi mayat. Dia juga bertemu dengan Bolo si raksasa kuning. Fuck you. Dengan mudah Bolo pun meringkus Mei-ling dan mencekiknya hingga tak bisa bernafas. Namun tiba-tiba, Bolo sangat terkejut melihat Asam muncul dan menyerangnya. Asam mengatakan bahwa Bolo tak boleh membunuh Mei-ling. Namun Bolo tentu saja tak mengindahkan peringatan Asam karena Father Jun menugaskannya untuk membunuh Longzi dan Mei-ling. Pertarungan mereka berdua pun tak terelakkan. Asam harus mengakui bahwa si raksasa kuning bukanlah lawan yang mudah. Namun bagaimanapun juga dia harus melindungi adik kandung yang disayanginya. Asam berhasil menjatuhkan Bolo. Kemudian terdengar bunyi derak tulang yang patah. Walaupun tangan kirinya sudah dilumpuhkan Asam, Bolo tak menyerah dan kembali menyerang. Tapi tiba-tiba Bolo terdiam. Sebuah belati menusuknya dari belakang. Kemudian Mei-ling melanjutkan tikamannya ke leher Bolo. Tewaslah si raksasa kuning yang tak terkalahkan selama ini di tangan kakak beradik itu. Mei-ling lalu menyuruh Asam meninggalkan tempat itu. Setelah Asam pergi, Longzi keluar dari kamarnya. Mei-ling menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Ketika Longzi baru saja berbaring, Mei-ling mengambil sebilah pedang. Longzi yang melihat itu segera memahami maksud Mei-ling yang sebenarnya. Namun anehnya dia tidak melawan. Dia membiarkan Mei-ling menusuk perutnya. Pendiri Tong Longzi itu pun akhirnya tewas di tempat tidurnya sendiri. Semua itu ternyata adalah rencana Mei-ling. Dia membuat keributan dengan Tong Hopwei, kemudian mengajak Longzi bersembunyi. Lalu dia memanfaatkan serangan Hopwei untuk membunuh Longzi sehingga kematian Longzi akan ditimpakan pada Tong Hopwei. Sementara itu Sersan Bill mendatangi Richard Henry Lee dan memperlihatkan brosur buronan atas namanya. Akhirnya Richard Lee pun menceritakan masa lalunya. No? Nora. Well, she would. I heard her cry out. To see 2 of my cousins holding on to her. They killed her. Dia menyaksikan kekasihnya dibunuh oleh 2 orang sepupunya waktu itu. Karena kemarahan yang amat sangat, dia akhirnya membunuh kedua sepupunya tersebut. Ketika Lee bercerita, 3 orang polisi dan bounty hunter yang mencarinya muncul di sana. Easy way and the hard way. You wanna hear it? You bastard. Sadarlah Richard Lee bahwa Bill O'Hara sudah mengkhianatinya dan bekerja sama dengan para bounty itu. Namun hal yang tak terduganya adalah ketiga polisi itu malah menyerang dan melumpuhkan si bounty hunter. Lalu Bill menyuruhnya untuk meninggalkan San Francisco. Kali ini Bill O'Hara melakukan sesuatu yang benar. Dia berhasil melindungi teman terbaiknya. For doing the right thing. Thank you. Keesokan paginya, Chinnatown dikejutkan karena sesosok mayat yang tergantung tepat di tengah Chinnatown.
Itu adalah mayat bolo si raksasa kuning. Father Jun sangat sedih dan marah sekali kehilangan anggotanya yang paling setia. Dia mengumumkan perang dengan Tong Longzi. They want a war. Let's give them one. Asam sangat terkejut sekali dengan keadaan itu. Dia tak menyangka kejadian tadi malam masih terus berlanjut. Di kediaman Longzi, semua anggota Tong bersiap untuk menyelenggarakan jenazah pemimpin mereka. Meling berbicara di depan jenazah Longzi dan membakar semangat semua anggota Tong. Surrounded by many foxes. Some of these foxes were fooled into thinking that they were actually tigers. We'll remind them who the tiger really is. Mereka pun bersiap melakukan penyerangan. Bagaimanakah perseteruan kedua Tong selanjutnya? Bisakah Asam menyelamatkan Meling dari kemarahan Father Jun? Kan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys!